Anda kembali di Lansuk, pemirsa. Kita masih bersama dengan Wakil Kepala Lembaga Eijkman, Bu Herawati Supolo Sudoyo, dan Dokter Konsultan Paru Penyakit Dalam, ada Dokter Teli Kamelia yang sudah bergabung dalam sambungan Zoom. Saya ke Bu Herawati kembali. Bu Herawati, kalau kita berbicara soal golongan darah, ini sebenarnya keistimewaan atau keunikan apa sih yang dimiliki masing-masing golongan darah ini, dan mungkin seperti apa kerentanan terhadap masing-masing golongan darah terhadap suatu penyakit? Saya kira saya langsung aja bicara mengenai bagaimana tipe golongan darah ini memiliki dampak terhadap variasi variasi berbagai macam penyakit. Ya. Jadi ABO type itu sudah sebenarnya diasosiasikan, jadi studi keterkaitan lah itu dengan berbagai macam sifat maupun karakter, termasuk risiko faktor untuk COVID ini. Misalnya contohnya adalah dengan reseptor yang ada di dalam tubuh kita yang akan berikatan dengan protein spike dari virus itu sendiri, yaitu ACE2 ya. Terus kemudian hubungannya misalnya dengan yang lain-lain, dengan faktor-faktor pembekuan darah, misalnya tadi dikatakan tromboembolisme. Kemudian dihubungkan juga dengan miocard infarct atau infark dari miokardium jantung misalnya, dan lain-lain. Jadi sebenarnya sudah ada urusannya atau hubungan dari golongan ini dengan yang lain-lain, dengan berbagai macam varian ya itu namanya, atau trait dari itu. Jadi seperti yang tadi saya kemukakan, yang tahun 2012 yang dikemukakan oleh Dr. Teli itu sudah ada studinya itu mengenai SARS-CoV dengan golongan darah, dan itu sebenarnya cukup menjadi bahan bagi kita sekarang untuk mempelajari apakah memang betul bahwa hal yang sama terjadi, karena SARS-CoV-2 itu urusannya juga dengan reseptor yang manusia yang kurang lebih sama dengan SARS-CoV-1. Jadi kita mengambil asumsi, ya, kita mengambil asumsi bahwa dia juga akan berhubungan dengan atau akan mempengaruhi pengikatan dari virus dengan sel dari manusia. Nah, gitu. Jadi bukan berarti bahwa hal ini juga harus kita abaikan saja. Nah, tapi kalau tadi kita bicara, jadi sekarang ini adalah kita bicara mengenai langsung parameter kliniknya. Ya. Tapi kalau kita bicara mengenai di tingkat informasi genetik, di tingkat DNA, dengan menggunakan genome-wide scanning, jadi melihat berbagai macam bahasa yang mungkin berurusan atau berhubungan dengan ABO blood group ini, satu studi menunjukkan bahwa ABO blood group tidak ada hubungannya. Jadi tidak ada kaitan studi asosiasinya dengan COVID-19. Nah, itu kan seperti tadi. Jadi bagaimana sebenarnya kita harus lihat itu di populasi yang sangat beragam. Populasi yang sudah diperiksa itu adalah populasi Eropa. Jadi jelas sekali berbeda dengan kita. Nah, yang kemudian dikatakan bahwa justru yang lebih banyak berpengaruh adalah bagian yang berhubungan dengan respons imun kita. Jadi sama saja, itu juga kembali ke kenyataan bahwa Indonesia sangat beragam. Jadi apa yang kita peroleh di Pulau Jawa, misalnya siapa tahu akan berbeda dengan saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur, gitu. Ya. Jadi, ya. Ya, itu dia Bu Herawati. Apakah mungkin dari Eijkman sendiri akan, lembaga penelitian Eijkman mungkin akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan hal itu? Karena kan tadi Anda sebutkan bahwa Indonesia ini beragam ya, berbicara soal imun sistem dari masyarakat sendiri.
Betul. Jadi kalau kita kemarin 6 bulan pertama disibukkan dengan virusnya sendiri, sekarang saya pikir sudah masanya kita melihat ke inangnya. Jadi inang berarti manusianya sendiri. Mengapa ada gejala klinik yang berbeda? Mengapa ada yang kemudian harus dirawat dengan keadaan yang berat sekali? Nah, itu pasti hubungannya dengan genetik kemungkinan besar manusianya sendiri. Jadi lembaga Eijkman itu sekarang ini sedang akan melakukan studi yang namanya Coast Genetic Initiative untuk Indonesia, yang melihat hubungan antara COVID-19 ini, jadi bagaimana respons atau bagaimana gen-gen yang berpengaruh terhadap manifestasi klinik ini di populasi Indonesia. Jadi kita akan mulai. Ya, kita tunggu hasil penelitiannya, Bu Herawati. Saya kembali ke Dr. Telly. Dr. Telly, Anda tadi katakan bahwa memang golongan darah O ya, kalau kita berbicara soal pasien yang Anda rawat, memang bisa dikatakan berisiko rendah ya, seperti itu, atau lebih punya imunitas seperti itu untuk melawan COVID-19. Namun sejauh ini, untuk golongan darah O sendiri, apakah juga berisiko rendah untuk seseorang menjadi atau memiliki pasien atau menjadi pasien dengan gejala berat seperti itu, dokter? Kalau ketika golongan darah O, kalau dia memiliki risiko rendah terhadap terjadinya COVID-19 menurut jurnal luar, untuk pasien-pasien critical ill, ternyata golongan darah O ini ternyata juga jarang mendapatkan pasien harus intubasi, jadi harus dipasang ventilasi mekanik atau alat napas ya untuk membantu gagal nafas yang terjadi pada pasien, jadi pasien kritikal. Nah, golongan darah yang tercatat di luar negeri itu menurut jurnal yang paling rentan adalah golongan darah AB dan B. Nah, risiko golongan darah untuk AB mempunyai kemungkinan risiko kematian lebih tinggi. Tapi ketika kita mau generalisasi pada pasien kami, ternyata itu hubungannya sangat lemah. Nah, juga ada analisis dari ahli epidemiologi di luar menyatakan kedua laporan tersebut, jurnal tersebut itu hubungannya sangat rendah dan tidak dapat digeneralisasi untuk di seluruh dunia, seperti halnya di Indonesia. Maka saran saya adalah kita harus melihat dan melakukan penelitian tersendiri yang heterogen untuk masyarakat Indonesia. Ya, tapi sejauh ini bagi masyarakat yang terpapar COVID-19, Bu Dokter, lebih banyak golongan darahnya apa sih? Golongan darah di kami bervariasi. Ya. Jadi semua golongan darah itu punya kesempatan untuk menjadi COVID-19 dengan paling banyak pasien ringan sampai sedang, ya, dan hanya sedikit yang pasien berat dan kritikal. Baik, Bu Herawati dan juga Dr. Telly, kita akan lanjutkan. Kita masih ada satu segmen terakhir. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Kami akan segera kembali.